Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Sehat, semangat, diberkati dan sekali lagi kita katakan apa kabar pagi hari ini? Sehat, semangat, diberkati dan menjadi berkat. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara adalah orang yang diberkati Tuhan. Saudara adalah orang yang dikasihi Tuhan. Saudara adalah orang yang dicari Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi umat kepunyaannya, menjadi imamat yang rajani bagi dia, untuk dipakai Tuhan, untuk hal-hal yang hebat, hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Ada amin. Salam kenal bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung. We welcome you. Ya, thank you buat saudara yang join. Maju terus dalam Tuhan dan kami yakin, percaya berkat Tuhan ada bagi setiap kita yang sungguh-sungguh percaya. Ada amin saudara. Dan bagi saudara yang sudah bergabung tapi belum membagikan live kita, bantu bagikan kepada teman, keluarga, sahabat saudara supaya mereka juga ikut diberkati pada pagi hari ini. Dan jangan lupa like untuk halaman Facebook kita, klik ikutinya, dan juga untuk YouTube klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya setiap hari saudara bisa menerima notifikasi pemberitahuan untuk setiap ibadah kita. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah ini ada Senin sampai Sabtu. Untuk ibadah mesbah doa pagi jam 5:05 saudara bisa standby ikut mesbah doa. Tetapi untuk hari Kamis saudara, kami informasikan Kamis karena itu hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, itu tidak ada mesbah doa pagi. Kita gabungkan dengan ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Itu jam 10 pagi ya. Jadi jam 10 pagi untuk hari Kamis Bapak Ibu boleh join untuk sama-sama kita beribadah menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Anda amin saudaraku. Ya, jadi hari ini saudara kita membahas topik yang khusus dan spesial. Ya, sudah dinanti-nantikan, beberapa kali tertunda ya untuk membahas topik ini. Tapi puji Tuhan akhirnya pagi ini kita membahas tentang doa puasa. Oke, saudaraku, kita membahas pagi ini tentang doa puasa. Kemarin kita bahas di Matius pasal yang ke-23. Walaupun kemarin Matius 23 tidak semuanya selesai, tapi sedikit Bapak Ibu Saudara saya sampaikan lanjutan daripada Matius 23 itu. Intinya adalah Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat karena mereka sibuk ngurusin dosa orang lain, tapi dia tidak pernah hidup dalam pertobatan. Jadi makanya kalau kita saudara perhatikan, celakalah kamu ahli-ahli Taurat, celakalah kamu orang-orang Farisi, kamu seperti kuburan. Dikatakan mereka orang-orang munafik. Orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat ini disebutkan sebagai apa? Ular-ular ataupun keturunan ular beludak. Saudaraku, jadi perkataan Yesus mengecam orang Farisi itu gak ada yang enak. Ya, semuanya menyakitkan, memedihkan. Kenapa? Karena orang-orang ini melakukan kejahatan bukan karena tidak tahu itu salah atau benar, tapi justru mereka itu adalah orang-orang yang tahu kebenaran, bahkan yang dianggap orang lain benar, ternyata mereka munafik. Ya, orang pikir bahwa mereka itu sudah hebat, sudah kudus, sudah benar, ternyata mereka munafik. Makanya Yesus sebutkan ular-ular. Ular itu gimana? Ular itu licik. Ular itu lidahnya dua. Ya kan? Ular itu jalannya belok-belok. Jadi kenapa ahli Taurat orang Farisi disebutkan ular-ular? Karena mereka hidupnya berbelok-belok. Tidak lurus di jalan Tuhan. Nah, dan terus perkataan mereka itu sama seperti lidah ular bercabang dua, perkataannya juga tidak dapat dipegang. Jadi kalau ada orang perkataannya tidak dapat dipegang sama dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat dan orang Farisi disebutkan ular beludak. Ya, ular-ular ataupun keturunan ular beludak. Nah, kayaknya biar mantap coba baca Matius 23 ayatnya yang ke-33. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Ya. Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh,
dan kamu salibkan. Oke, cukup sampai di situ. Kita lihat kepada siapakah ini Yesus ucapkan. Coba naik ke ayat 29. Ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, Hai kamu ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, dan kamu orang Farisi. hai kamu orang-orang munafik. Orang Farisi ahli Taurat ini adalah orang-orang yang munafik. Sebab kamu membangun makam nabi-nabi Ya. dan memperindah tugu orang-orang Jadi saleh. ternyata saudaraku, kemunafikan mereka karena bangun kuburan. Jadi makanya orang-orang yang suka bangun kuburan itu, ya ada kemunafikan di sana. Waktu hidup tidak diperhatikan, giliran mati pura-pura bangun kuburan gede-gede. Katanya mau menghormati orang tua. Waktu hidup bukan kamu kasih yang terbaik, justru waktu mati kamu pura-pura bangun kuburan. Itu kemunafikan. Jadi yang berharga, yang mahal itu adalah ketika mereka masih hidup kita berikan yang terbaik. Orang tua kita, saudara kita masih hidup kita berikan yang terbaik. Kalau sudah mati tidak perlu dibangunkan kuburan yang bagus-bagus. Cukup dikubur begitu saja, bikin pertanda biar jangan hilang, mungkin cuma bikin sedikit, tidak perlu diperindah. Perhatikan, kamu yang membangun makam dan memperindah. Jadi jangan memperindah kuburan. Itu kemunafikan. Itu kebiasaan ahli Taurat, ya. Ahli Taurat, orang Farisi itu biasanya sukanya bangun makam dan memperindah tugu. Jadi itu kebiasaan ahli Taurat dan orang Farisi. Kira-kira ada nggak kebiasaan ini mirip dengan saudara? Kalau saya sudah enggak, saya sudah bebas dari semua itu. Saya tidak lagi. Saya mau fokus dengan orang yang hidup, tidak fokus dengan kuburan. Lanjutkan, ya. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Ya. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, Ya. bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Kuburannya dibagusin tapi waktu hidup dimatiin. Terus. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Nah, inilah mereka sebutan dari Yesus bagi orang yang munafik. Apa itu? Ya. Hai kamu ular-ular, Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, hai kamu keturunan ular beludak. bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Ternyata ada hukuman neraka bagi ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka disebut ular-ular karena apa? Omongannya nggak bisa dipegang. Mereka disebutkan ular-ular apa? Karena jalannya mereka pintar kelabuin orang. Munafik. Jadi ada neraka bagi orang yang suka bangun kuburan. Kamu memperindah tugu-tugu. Kamu memperindah makam nabi-nabi. Bahkan sekalipun itu orang-orang saleh. Kita tidak perlu bangun besar-besar kuburan. Walaupun itu orang saleh. Apalagi bukan orang saleh. Saudara, kita belajar dari Yesus. Yesus tidak pernah mempersiapkan kuburan bagi dia. Dia tahu dia harus mati, dia harus bangkit. Tapi saudara tahu, Yesus justru minjam kuburannya. Dan Yesus nggak mikirin kuburan itu, orang lain yang mikirkan. Dipinjam kuburan seseorang. Habis itu dia bangkit. Nah, selanjutnya kuburan itu bisa dipakai sama orang itu. Nah, itu Yesus. Kita pengikut Yesus, jadi nggak usah pusing dengan kuburan. Nggak usah sibuk dengan urusan kuburan. Haleluya. Kita kuburkan orang yang kita kasihi, kita bikin pertanda, udah selesai. Makanya saudaraku, kematian itu pemisah antara yang hidup dan yang mati. Ya, ini supaya kita menjadi Kristen yang dewasa. Supaya kita menjadi Kristen yang seperti yang Tuhan mau. Jangan seperti yang engkau mau. Saudara, jadi Kristen itu harus seperti yang Tuhan mau. Bukan seperti yang kita mau. Karena kita ini bukan Tuhan. Kita ini pengikut Tuhan. Jadi Tuhan yang kita ikuti. Jangan buat Tuhan yang mengikuti mau kita. Jangan bikin firman sesuai dengan hatimu. Hatimu yang harus kamu sesuaikan dengan firman. Ada amin? Jadi firman itu berdiri kokoh, teguh, tidak dapat digoyangkan, dipengaruhi oleh apapun. Ada amin, saudaraku? Amin. Haleluya. Itulah ucapan-ucapan Yesus terhadap ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang ngerti firman tapi tidak hidup di dalamnya. Oke, cukup sampai di situ biar kita punya waktu tentang doa dan puasa. Baik, hari ini doa dan puasa. Saudaraku, kata puasa berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu nesteia. Sekali lagi, kata puasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu nesteia. Nesteia terambil dari dua suku kata yang membangunnya,
Ya, dua kata yang membangunnya terbentuk dari dua kata yang membangunnya. Yang pertama kata ne, yang artinya tidak, esteo artinya makan. Berarti puasa artinya berpantangan makan secara sukarela. Oke? Jadi bukan karena nggak ada makanan. Jadi puasa artinya adalah berpantang makan secara sukarela. Ada orang yang berpantang makan tetapi belum tentu puasa. Apa itu Pak namanya? Diet. Nah. Ya, ada orang berpantang makan bukan karena puasa tapi apa? Diet. Nah. Ada karena apa lagi? Karena sakit. Yesaya melukiskan hal-hal yang harus dilakukan dalam berpuasa. Dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, prinsip utama dalam puasa ialah merendahkan diri, pertobatan. Dalam perjanjian baru, prinsip utama dalam puasa adalah melemahkan daging. Jadi pada saat kita puasa, kita sedang melemahkan daging kita dan meningkatkan kemampuan manusia rohani. Jadi puasa itu kita melemahkan keinginan daging kita menaklukkan daging kita kepada firman Tuhan, dan kita mulai meningkatkan kemampuan manusia rohani. Perhatikan, kita meningkatkan kemampuan manusia rohani. Alasan kita berpuasa apa Pak? Nah, satu, teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang sudah jadi juru selamat, penolong bagi kita, dia itu puasa. Sebelum dia melakukan pelayanannya, sebelum dia melakukan tugasnya, dia puasa. Puasa Tuhan Yesus itu 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum. Ya, saya belum pernah. Ya, kalau ada di antara saudara yang sudah pernah, saudara luar biasa. Terus alasan berpuasa selanjutnya adalah mencari kehendak Tuhan. Jadi beberapa alasan kita untuk puasa itu adalah mencari kehendak Tuhan. Coba dulu kita lihat Kisah Rasul 14 ayatnya yang ke-23. Kisah Rasul 14 ayatnya yang ke-23. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Ada amin? Amin. Jadi coba sekali lagi ayat 23-nya baca. Di tiap-tiap jemaat. Di tiap-tiap jemaat berarti ada beberapa kelompok jemaat atau beberapa tempat jemaat. Terus rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Iya, jadi jemaat-jemaat itu akan diangkat penatua-penatua. Terus dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Ya. Mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka, dan mereka melakukan itu setelah berdoa dan berpuasa. Berdoa dan berpuasa. Nah, saudaraku, berdoa dan berpuasa ini adalah cara kita untuk mencari kehendak Tuhan. Ya, menyerahkan penatua-penatua itu dilakukan dengan doa dan puasa. Makanya saudaraku, pelayan-pelayan Tuhan itu harus senang doa dan puasa. Kalau sempat kamu jadi seorang pelayan malas doa dan puasa, pelayananmu biasa aja, nggak berdampak. Akan punya power yang membawa terobosan. Biasa-biasa saja. Bahkan jangan-jangan kamu pun merasa biasa saja. Jangankan dulu berdampak bagi orang lain, terhadap dirimu pun tidak ada sesuatu yang menarik, sesuatu yang hebat. Kalau tidak masuk dengan doa dan puasa. Makanya kalau seorang pelayan Tuhan itu harus disiplin doa dan puasanya. Harus terus menerus. Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam puasa dalam 1 bulan ke depan. Haleluya. Saudara yang mengikuti online 1 bulan ke depan, kita masuk doa dan puasa. Nah, apa itu doa dan puasa? Silakan ikuti khotbah ini sampai akhir, sampai selesai. Kalau saudara karena kerja, nanti dengarkan siaran ulangnya. Kita akan masuk doa dan puasa 1 bulan ke depan. Tujuannya nanti kita bagikan. Ada alasannya, ada tujuannya. 1 bulan ke depan. Dan kalau di lokal, sudah kita mulai dari hari Kamis yang lalu. Kita mulai meminta mencari kehendak Tuhan. Haleluya. Ya, 1 bulan ke depan. Ya, kalau saya boleh kasih tambah bonusnya. Jadi bonusnya jangan cuma berkat ya. Bonusnya puasa. Apa itu Pak bonusnya? Tambahkan 10 hari lagi biar jadi 40 hari. Haleluya. Kira-kira ada yang senang gak bonus tambah puasa 10 hari lagi?
Haleluya. Haleluya. Jangan kalau bonusnya berkat senang kita. Kalau disuruh bonusnya adalah tambahin lagi. Tambahkan bonus puasanya. Nah berapa? Bonusnya bukan dikurangi, ditambah. Jadi 40 hari. Ayo kita mau cari kehendak Tuhan. Kita mau cari kesukaan Tuhan. Supaya ketika kita menyenangkan Tuhan, melakukan kesukaan Tuhan, kita akan melihat hati kita pun Tuhan berikan lebih daripada yang kita sukai, kita inginkan. Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Ada amin? Amin. Siap para prajurit Kristus? Semua udah dengar khotbah hari Minggu tentang prajurit Kristus? Kita rela mati bagi Tuhan. Amin. Kita siap memberikan yang terbaik. Kita prajurit-prajurit yang siap melakukan misi komando dari komandan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita mau meminta Tuhan hadir di kota kita. Saudara kita yang di Jakarta, kita minta Tuhan hadir di Jakarta. Saudara yang ada di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Maluku, Papua, di Bali, di Malaysia, Singapura, di mana lagi, di Hong Kong, di Prancis, di Amerika, bahkan semua negara di mana saudara tinggal. Kita minta Tuhan hadir. Menghancurkan pekerjaan iblis di kota di mana kita tinggal. Dan kita minta kuasa Tuhan memenuhi tempat kita tinggal. Bahkan keluarga kita dilawat oleh Tuhan. Nanti kita akan lihat ada beberapa manfaat-manfaat dari berpuasa. Selanjutnya alasan berpuasa adalah untuk meningkatkan disiplin rohani dan pengendalian diri. Jadi kalau ada di antara kita gampang jatuh bangun di dalam dosa, Bapak Ibu Saudara perlu kita masuk dalam doa dan puasa. Coba saudaraku kita lihat ayat firman Tuhan dalam Lukas 2. Lukas 2 ayat 36 sampai 37. Lukas 2 ayat 36 dan 37. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Jadi ternyata saudara, orang tua juga bisa tetap puasa. Hana ini umurnya sudah 84 tahun, tapi tidak pernah keluar dari bait Allah. Kerjaannya siang malam, berarti tiap hari berpuasa dan berdoa. Hebat ya. Umurnya sudah lansia. Umur 84 masih puasa dan berdoa. Namanya siapa? Hana. Dan 38, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berkata tentang anak itu, maksudnya tentang Yesus, semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Saudaraku, Hana ini disiplin melakukan puasa siang malam. Artinya setiap hari. Makanya kalau kamu mau menjadi pelayan Tuhan yang gagah perkasa, yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan otoritas, yang berapi-api, masuk doa dan puasa. Kalau kamu menjadi prajurit Kristus yang terlatih, yang membawa dampak yang besar, masuk banyak dalam doa dan puasa. Ada amin? Haleluya. Kalau kamu sering jatuh bangun di dalam dosa, kamu mau menang terhadap dosa, masuk dalam doa dan puasa. Haleluya. Masuk dalam doa dan puasa, maka kamu akan melihat terobosan-terobosan yang dahsyat dan luar biasa. Kamu akan melihat kamu justru bukan lagi jatuh dalam dosa itu, tapi kamu benci kepada dosa. Lihat baik-baik. Orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam doa dan puasa, dia bukan hanya tidak jatuh di dalam dosa itu, tapi dia benci kepada dosa. Benci, bukan orang berdosa yang dibenci, tapi dosa yang dia benci. Ada amin? Saya rindu semua kita ini, para Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penonton online, mengalami terobosan. Amin. Kirimkan ini kepada keluargamu supaya juga mengalami terobosan. Di masa pandemi, di masa kesusahan, ketidakmungkinan ini, doa dan puasa itu menerobos. Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya. Doa dan puasa menerobos segala ketidakmungkinan. Bahkan murka Tuhan pun dapat dilunakkan saudaraku dengan doa dan puasa. Murka Tuhan yang sudah diucapkan Tuhan untuk dicurahkan kepada orang-orang yang melanggar firman-Nya,
Tetapi ketika orang itu doa dan puasa, murka Tuhan bisa dibatalkan. Wah, dahsyat ini. Bagaimana cara doa dan puasa? Sabar, kita lihat nanti. Selanjutnya alasan dan puasa adalah untuk merendahkan diri. Sebagai ekspresi untuk menyatakan ketergantungan penuh kepada Tuhan. Nanti kita lihat ayatnya itu ada dalam kitab Yunus. Jadi alasan berpuasa itu selanjutnya adalah untuk merendahkan diri, pertobatan, pengakuan dosa. Jadi kalau kita jatuh dalam dosa, kita merasa kita salah, kita tidak benar, masuk dalam doa dan puasa, minta ampun. Sama seperti Daud ketika dia bersalah, berdosa, dia mengambil istri Uria, ya, bagaimana dia saudaraku mengatur siasat supaya Uria suami daripada siapa? Si Batseba, ya Batseba, suaminya itu Uria, prajuritnya Daud. Dia atur supaya Uria ini mati di medan perang, lalu istrinya Daud ambil menjadi miliknya, dan dia ditegur oleh Nabi Nathan. Ketika dia menyesali kesalahannya, si Daud itu berpuasa. Haleluya, si Daud itu berpuasa. Nah, sekarang kita lihat lebih lagi manfaat-manfaat berpuasa. Yang pertama adalah mempertajam doa-doa kita. Saudaraku, ada masalah-masalah khusus dalam hidup kita yang perlu kita gumuli ya dengan doa dan puasa. Ada persoalan-persoalan dalam hidup kita yang perlu kita selesaikan dengan doa dan puasa. Kita lihat sekarang ayatnya, Matius 17 ayatnya yang ke-21. Matius 17 ayat yang ke-21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, jenis apakah itu? Coba kita naik saudaraku ke ayat 19. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Saudaraku, jadi ini ceritanya ada anak yang sakit dibawa orang tuanya kepada murid Yesus didoakan. Penyakit anak ini adalah penyakit ayam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan murid-muridnya sudah berusaha mendoakan, tetapi anak itu enggak sembuh. Setan yang di dalam anak itu masih tetap memperbudak anak itu. Beda ketika Yesus yang datang terhadap orang tua itu, orang tua anak itu, dan ketika dia lihat anak itu, dia tegur setan yang ada dalam diri anak itu dengan keras. Yesus menegur setan yang di dalam diri anak itu, maka keluarlah setan itu dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Nah, waktu itu murid-muridnya penasaran, Tuhan, kenapa kami tidak bisa mengusir setan itu? Apa jawab Yesus? Ayat 20. Ia berkata kepada mereka, ya, karena kamu kurang percaya. Karena kamu kurang percaya. Berarti saudaraku, orang yang kurang percaya kepada firman butuh doa dan puasa. Jadi kalau ada di antara kita agak susah untuk misalnya mempercayai firman, masuklah dalam doa dan puasa. Supaya kamu bisa mengerti kuasa daripada firman itu. Terus lanjut. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, ya, pindah dari tempat ini ke sana. Ya, terus. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil. Kalau bagimu. kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah ke sana, maka takkan ada yang mustahil bagimu. Ternyata bagi orang yang suka doa dan puasa, dia akan punya iman sebesar biji sesawi, dan jikalau dia terus hidup di dalam iman yang seperti itu, bagi dia takkan ada yang mustahil. Ayat 21, perhatikan. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, jadi berpuasa itu mempertajam doa-doa kita. Doa dan puasa itu akan membuat kita punya iman yang teguh. Doa dan puasa itu akan membuat kita percaya kepada firman. Jadi kalau kita agak bimbang terhadap firman, masuklah dalam doa dan puasa. Kamu sudah terima firman, kamu sudah dengar firman, tapi saudara agak bimbang dengan firman itu, saya sarankan masuklah dalam doa dan puasa. Ada amin? Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Ini sangat penting. Masuklah dalam doa dan puasa supaya imanmu itu tidak tidak bimbang terus, tidak biasa-biasa aja. Makanya orang Kristen puasanya bukan cuma sekali setahun. Orang Kristen puasanya bukan cuma 2 kali seminggu. Sebanyak mungkin kita sudah lihat si Hana tadi.
Siang malam berarti tiap hari. Bukan karena dia masih muda, sudah 84 tahun. Masih kuat doa dan puasa. Ada amin. Makanya hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang suka doa dan puasa sepanjang hidupnya, dia itu bisa panjang umur dan sehat sampai hari tuanya. Amin. Tapi kalau dia sukanya makan, walaupun masih muda, bisa kolesterol, sakit jantung, sakit hati, sakit-sakitan. Kalau sukanya doa dan puasa seperti anak ini. Walaupun ini enggak semua hal berlaku ya. Jangan setiap kali ada orang yang sakit nanti saudara langsung bilang begitu. Ini enggak mutlak. Tapi bisa iya, bisa enggak. Haleluya. Amin. Nah terus selanjutnya saudaraku, manfaat berpuasa itu ialah untuk menerima berkat rohani. Orang yang berdoa puasa itu akan menerima upah dari Tuhan. Wah, ternyata Bapak Ibu Saudara ada upah yang akan kita terima jikalau kita masuk dalam doa puasa. Coba kita lihat Matius 6 ayat 6 dan 16. Matius 6 ayat 6 dan 16. Tetapi jika engkau berdoa, Ya, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. ya, Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. ya. Ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. jangan kamu muram muka, ya. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Jadi kalau bisa, sebisa mungkin puasamu itu tidak kamu pamerkan. Tidak kamu expose. Tidak minta dikasihani karena lagi puasa. Oke, terus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kalau kita puasa, lalu ada teman kita tidak puasa, kita nggak bisa marahin mereka. Jangan makan di samping gua dong, belum tahu nih gua puasa. Itu salah. Amin. Amin. Jadi kita justru harus menunjukkan sikap tidak ketahuan bahwa kita sedang puasa atau tidak. Kita justru harus menutup sebaik mungkin supaya orang lain tidak tahu bahwa kita sedang puasa. Ada amin? Amin. Jadi puasa orang Kristen itu tidak menjadi alasan untuk melarang orang lain makan. Melarang orang lain minum. Puasa kita itu harus kita lakukan dengan tersembunyi, rahasia. Terus? Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu Ya. dan cucilah mukamu. Ulangi lagi dulu ayat 16 tadi itu. Selanjutnya aku berkata kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu Ya. seperti orang munafik. Ya, Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. ya, ini caper, ini pamer, ya. Aku Terus berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. orang yang puasa dan diketahui sama orang lain lalu pamer kepada orang lain, dia sudah menerima upahnya. Terus, Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu Ya. dan cucilah mukamu, ya, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, ya. melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Terus perhatikan baik. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bagi orang yang puasa, Tuhan akan balaskan upah kepadanya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara kita yang suka rajin doa dan puasa, ada upahnya. Karena apa? Kita sedang berkorban untuk mencari kehendak Tuhan. Kita sedang berkorban untuk menyukakan hati Tuhan. Saudaraku, dalam perjanjian lama, persembahan yang paling Tuhan sukai itu lemak. Lemak itu saudaraku sangat menyukakan hati Tuhan. Jikalau para imam atau umat Tuhan bawa persembahan kepada bait suci, dia mempersembahkan lemak, itu menyukakan hati Tuhan. Nah, puasa ini mempersembahkan lemak sendiri bagi Tuhan. Nah, itu menyukakan hati Tuhan. Menahan lapar, menahan haus. Haleluya. Menahan lapar, menahan haus. Dan ternyata itu akan memberikan kita menerima upah dari Tuhan. Ternyata ada upah bagi orang yang puasa. Ada upahnya dari Tuhan. Ada berkahnya.
Haleluya. Terus selanjutnya, manfaat berpuasa ialah meningkatkan kepekaan roh. Daniel berpuasa untuk memohon pewahyuan tentang rancangan Tuhan di masa depan. Coba kita buka Daniel pasal yang ke-9. Daniel pasal yang ke-9. Daniel pasal yang ke-9. Terus ayat yang pertama, mulai. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Hasiweros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan piung Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Perhatikan, Daniel berdoa dan bermohon sambil berpuasa mengenakan kain kabung. Kain kabung serta abu artinya apa? Merendahkan diri. Ini Bapak Ibu Saudara. Jadi sikap merendahkan diri. Ayat 4. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Dia pertama dalam doa dan puasa itu ada pengakuan dosa. Terus? Demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Terus kalau saudara, cukup segitu dulu. Kalau saudara lanjutkan ini puasa, yang pertama saudaraku, dalam doa dan puasa itu kita masuk dalam pengakuan dosa. Jadi dosanya harus minta diampuni, dikuduskan Tuhan. Nah, kalau saudara lihat selanjutnya ini dalam Daniel pasal yang ke-10, puasa Daniel itu kan 21 hari. 21 hari tidak makan yang enak-enak, hanya makan sayur-sayuran saja. Coba kita lihat Daniel 10 ayat yang kedua. Ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Pada waktu itu, aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan. Daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. 3 minggu penuh berarti 1 minggu kan 7 hari. 3 kali 7 berapa? 21 hari. Jadi Daniel itu puasa tidak makan yang enak. Jadi saudaraku, yang biasa kita lakukan itu adalah hanya makan sayur-sayuran. Jadi tidak makan yang enak, tidak ada daging, tidak ada minum susu, tidak ada yang enak-enak lah saudara. Hanya makan sayur-sayuran, makan begitu saja seadanya saja. Dan puasa yang begini sampai 21 hari. Bisa minum, hanya tidak makan yang enak, tidak makan daging, tidak minum anggur, yang menikmati hidup tidak ada. Haleluya. Itu Daniel. Setelah dia melakukan itu, kalau saudara baca cerita ini, akhirnya Daniel itu menerima pewahyuan firman. Salah satu nabi yang dapat dipakai Tuhan, orang yang dipakai Tuhan untuk melihat tentang hari yang akan datang, tentang akhir zaman itu Daniel. Daniel itu dipakai Tuhan dengan pewahyuan. Pewahyuan, hal-hal yang tersembunyi yang tidak dimengerti tetapi diwahyukan. Makanya kita selalu berdoa setiap kali dengar firman, bahkan kita waktu mau beritakan firman, kita meminta Tuhan wahyukan firman. Amin. Jadi ketika kita doa dan puasa, Bapak Ibu Saudara, pewahyuan firman itu akan mudah kita terima. Kita akan begitu gampang mengerti firman. Makanya kalau selama ini saudara baca Alkitab tetapi tidak ngerti isi Alkitab, masuk doa dan puasa. Mintanya apa? Bukan minta uang, minta apa? Pewahyuan, pengertian akan firman Tuhan. Amin. Dahsyat ya. Amin. Haleluya. Saudara masuk doa dan puasa bukan minta jodoh, bukan minta uang, tapi minta wahyukan firman-Mu Tuhan. Apa arti semua ini? Daniel puasa 21 hari. Tidak makan yang enak, tidak makan daging, tidak makan makanan yang sedap. Berarti tidak ada bumbu-bumbu yang enak yang dimakan oleh Daniel. Karena bumbu itu penyedap makanan. Berarti sayuran yang dia makan hanya direbus begitu saja. Tidak dimakan dengan bumbu yang enak. Haleluya. Ya buah mungkin masih bisa buat Daniel. Karena itu tidak makanan yang menyedapkan. Dimakan begitu saja. Pokoknya yang dimakan Daniel itu makanan sedap. Saudara kita ngerti Daniel ini ada di kerajaan Babel.
Kerajaan Babel itu makanan-makanan yang wah, makanan orang-orang yang menikmati daging dan lain sebagainya. Daniel hanya makan itu selama 21 hari. Makanan yang tidak sedap tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai 3 minggu penuh. Berurap itu memang zaman dulu itu tidak mandi. Berurap itu adalah mandi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi saudaraku di zaman sekarang, karena kita, ya kalau saudara mau tidak mandi bisa saja. Ya tidak berurap. Berurap itu mengurapi dengan minyak, ya. Mengurapi dengan minyak. Jadi benar, ini artinya adalah benar-benar merendahkan diri. Ya, jadi kita jangan fokus hanya hal yang lahirianya saja. Tidak berurap itu benar-benar merendahkan diri. Tidak mau membegahkan diri, karena kita tahu Daniel itu ada di dalam kerajaan, dia harus diminyaki apa segala macam, ya diurapi dengan minyak karena dia orang hebat, orang yang pemimpin besar di situ. Ya, saudaraku, ini menunjuk kepada merendahkan hati, merendahkan diri. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu yang dilakukan Daniel. Akhirnya dia menerima pewahyuan firman. Selanjutnya manfaat berpuasa adalah otoritas kuasa dalam doa dan peperangan. Saudara kita buka, kalau saudara buka Matius 4 ayat 1 sampai 11, nggak usah kita baca, waktu kita nggak cukup lagi. Ketika Yesus dalam puasanya, dia dicobai di padang gurun oleh Sibolis. Amin. Iblis mencobai Yesus dengan menawarkan makanan dan lain sebagainya. Dan itu dalam doa peperangan. Haleluya. Jadi kalau kita mau punya otoritas menghardik iblis, kita mau punya otoritas mengusir setan, doa dan puasa. Makanya kalau pelayan Tuhan tiap hari doa dan puasa, ada yang mau pelepasan, nggak bilang dulu, tunggu ya kita puasa dulu. Udah keburu dihabisin setan ini orang. Makanya hamba-hamba Tuhan, prajurit Kristus, harus standby, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, melakukan tugas perintah, komando dari komandan kita Yesus Kristus. Doa dan puasa setiap hari, supaya ketahanan rohanimu, ya kualitas rohanimu tetap terjaga, stabil. Amin. Tetap powerful, ada kuasanya, ada otoritasnya. Haleluya. Amin. Di puasa Daniel itu tidak ini tadi ya, tidak makan nasi, tidak makan ikan, tidak makan daging, tidak makan yang enak-enak, sayur-sayuran dan buah masih bisa. Pokoknya tumbuh-tumbuhan. Haleluya. Dan tidak enak, ingat harus dengan tidak enak. Berarti nggak dikasih bumbu. Karena bumbu itu membuat menjadi enak. Haleluya. Oke, selanjutnya saudaraku, puasa itu menghindarkan kita dari hari penghakiman Tuhan. Coba Yoel 2 ayat 12 sampai 14. Yoel 2 ayat 12 sampai 14. Yoel 2 ayat 12 sampai 14. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Yoel pasal 2 ayat 12. Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 14. Joel, oke, langsung saya bacakan. Laptop ini kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak bisa, ya. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan gantungkan hidupmu kepada laptop, kepada handphone, tapi gantungkan hidupmu kepada firman. Karena laptop yang kita pikir hebat, tahu-tahu bisa itu ngeheng. Makanya orang yang hidupnya bergantung kepada handphone kadang-kadang ngeheng juga. Haleluya. Saudaraku, Yoel 2 ayat 12 sampai 14, saudara buka Alkitabmu masing-masing. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat dan menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allah. Dengan berbalik kepada Tuhan, dengan berpuasa, berdoa, menangis di hadirat Tuhan, kita bisa minta penghakiman hukuman Tuhan dibatalkan dalam hidup kita. Ada amin? Dan kalau dalam puasa itu Alkitab katakan, koyakkanlah hatimu, bukan pakaian.
Jadi yang dikoyakkan hati Bapak Ibu Saudara, bukan pakaian. Walaupun tadi kita baca pakaian perkabungan, karena apa? Ahli Taurat itu, orang Farisi itu suka puasa 2 kali seminggu. Tetapi secara lahiriah doang. Hanya pakaian berkabung di abu, taruh abu di atas kepala. Mereka puasa gak makan gak minum. Tapi hati tetap keras. Tapi hati tetap munafik. Tapi hati tetap tidak mengampuni. Tapi pikiran tetap kotor. Pikiran tetap penuh amarah dendam. Pikiran tetap penuh dengan kelicikan. Nah, yang begini Tuhan gak suka. Puasa model begini Tuhan gak mau. Kalau ada waktu nanti kita baca itu di Yesaya 58. Puasa yang Tuhan kehendaki bukan hanya soal tidak makan, tidak minum. Bukan hanya soal pakaian kabung. Tapi puasa yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan. Amin. Dan pengampunan terhadap orang lain. Dan berkat bagi orang lain. Jadi orang yang berpuasa itu bertobat, mengampuni orang lain, memberkati orang lain. Mencari wajah Tuhan, berdoa menyembah Tuhan. Itu yang Tuhan suka. Jadi puasa kita harus dengan ada doa pertobatan. Dan saya bilang kalau kamu hanya tidak makan, tidak minum, tidak doa, kamu bukan puasa. Kamu telat makan atau diet. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan yang baru pertama kali dengarkan ulang nanti ini khotbah ini biar ngerti puasa itu seperti apa. Mungkin ada yang sebagian baru dengar nih, dari awal belum dengar. Nah, ayo dengarkan nanti dari awal. Ya, dengarkan siaran ulang. Bahkan yang sudah dengar pun dengarkan ulang kembali biar nangkap pesan-pesannya. Amin. Jadi puasa itu dapat menghindarkan kita dari murka Tuhan yang akan datang. Jadi kalau kita jatuh dalam dosa, kita mengerti ini akan menerima murka hukuman, kita masuk doa dan puasa. Penyesalan. Makanya setiap orang yang mau saudara, yang mau dibaptis itu kita suruh berpuasa dulu minimal sehari sebelum sampai dia dipuasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau tidak ada perubahan, tanggal 22 Mei 2021 kita akan adakan baptisan. Baptisan ya sebagai tanda pertobatan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, yang mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, kamu harus dibaptiskan ya. Bagi saudara yang mau hubungi kita nanti di WA 0878 8252 0227. 0878 8252 0227. Kita rencanakan di tanggal 22 Mei. Kalau ada perubahan kami akan informasikan. Tapi sementara ini tidak ada. Bapak Ibu Saudara, hubungi kami dan kamu sebelum masuk nanti baptisan itu tanggal 22. Sebelumnya tanggal 21 atau sebelumnya lagi, kamu ambil puasa minimal 1 hari. Kalau bisa 1 minggu lebih dahsyat lagi. Apa yang dilakukan Pak? Minta pengampunan dosa. Berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, selanjutnya masuk kita kepada poinnya ini dulu. Kalau ada waktu nanti Yesaya 58 kita baca. Jenis-jenis puasa. Puasa itu ada yang puasa harian. Jadi 1 hari tidak makan. Contohnya itu penduduk kota Niniwe. Ya, saudara, Yunus 3 ayat 7 sampai 9. Coba kita baca. Yunus 3 ayat 7 sampai 9. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, Ya. orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Ya. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Ya. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubungkan kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Nah, sekali lagi coba diulang ayat itu, yang poin yang terakhir itu. Haruslah semuanya. Haruslah semuanya. Jadi ini puasa harian itu seperti ini. Haruslah semuanya. Terus Manusia dan ternak, ya. berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Ini merendahkan diri, berseru berarti berdoa kepada Tuhan. Terus Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat ya. dan dari kekerasan yang dilakukannya. Terus Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, ya. serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, Ya. sehingga kita tidak binasa. Jadi 1 hari mereka puasa. Ada lagi puasa yang dilakukan Yosua terhadap orang Israel. Ketika mereka akan masuk ke tanah Kanaan, puasa 1 hari. Daniel berkata, kuduskanlah dirimu, karena besok kamu akan akan masuk ke tanah perjanjian, penggenapan janji Tuhan. Jadi puasa itu juga untuk masuk ke dalam penggenapan janji Tuhan. Jadi saudaraku, ini puasa harian. Berarti 1 hari tidak makan, tidak minum.
Kota Niniwe waktu itu mereka yang puasa semua orang yang hidup. Dan juga termasuk ternak, lembu, sapi, kambing, domba. Tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Jadi tidak makan dan tidak minum. Itu puasa. Amin. Lalu ya berapa lama? Ini 1 hari. 1 hari bisa 1 kali 24 jam. Tetapi saudaraku, dalam perjanjian baru, ya kita juga mengerti bahwa puasa bukan dengan menyakiti diri sendiri. Ya, kita tidak dengan menyakiti diri sendiri. Yang lebih utama, kalau kita sempat waktu sebenarnya ini harus dibahas semua ayatnya. Yesaya 58, puasa yang Tuhan kehendaki bukan hanya masalah soal makan dan minumnya, tetapi perubahan hati itu yang paling penting. Di dalam perjanjian baru penekanannya adalah dalam perubahan hati itu. Jadi ya, karena kita belum bisa puasa langsung full ada di bait Tuhan. Nah, ada yang sambil bekerja. Nah, kita buat puasanya minimal 18 jam. Ya, minimal 18 jam tidak makan, tidak minum. Tetapi jikalau ya ada orang yang masalah dengan kesehatan, ya harus minum, ya boleh. Tapi hanya minum air mineral, tidak minum susu, tidak minum jus, dan tidak minum yang lain. Aku minum boleh, oh ternyata minum jus pagi. 1 jam lagi minum jus yang apel, habis itu minum yang lain. Itu mah bukan puasa, itu program diet. Haleluya. Minum air mineral secukupnya saja. Bukan karena udah lapar, aduh minum air putih boleh. Langsung kau minum air putih 1 galon. itu nanti saudaraku bukan puasa lagi. Nah, jadi sedikit ya untuk menjaga kesehatan bisa saja. Ya, sama seperti kami Bapak Ibu Saudara, karena harus khotbah. Ini kering tenggorokan, kalau tidak diminum ini bisa jadi luka. Tenggorokan itu kalau tidak dibasahi dengan air minum, padahal ngomong banyak-banyak bisa jadi luka, bisa nanti bulan depan saya nggak bisa khotbah. Nah, maka saudaraku, kita minum secukupnya saja. Makanya selama khotbah itu paling 1 gelas. Itu udah paling banyak itu. Nah, saudaraku, ini puasa, karena puasa bukan menjadi menyiksa diri. Ya, ingat. Puasa bukan menjadi menyiksa diri. Haleluya. Makanya kita jadi puasa 18 jam. Karena inti puasa adalah pertobatan dan doa mencari kehendak Tuhan. Itu yang puasa harian. Selanjutnya ada puasa Ester. Kalau saudara bisa baca ayatnya, Ester 4 ayat 16. Kita nggak sempat buka sekarang. Puasa Ester ini berpuasa 3 hari. Ya, 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Wah, kalau ini memang harus udah langsung masuk ini. Ini udah nggak bisa lagi sambil kerja. Ya, tapi kalau mungkin saudara harus sambil kerja, ya bisa. Tapi mohon kasih pengertian kepada teman, kalau misalnya kamu agak lemas, ya mohon maaf ya. Saya nggak bisa maksimal kerjanya, sedang ada sesuatu, bisa begitu. Kalau ditanya, kalau nggak ditanya, usah. Tapi kita juga saya pernah puasa Ester, tapi harus tetap tugas ke kantor gereja. Kita pernah, dan itu memang saudaraku benar-benar lemas. Itu hari kedua itu udah berkunang-kunang, kadang-kadang lihat itu, tapi nggak apa-apa, kita berjuang. Tapi hari ketiga justru kembali pengen hari keempat dilanjut lagi. Nah, itu kalau pas lagi puasa begitu, pas lagi mandi, itu air mandi itu pengen langsung kita minum, tapi nggak bisa. Kita paling berkumur-kumur buang lagi airnya. Itu puasa Ester. Karena kita harus tetap tampil menarik, bukan bau. Supaya tadi Yesus katakan minyakilah, ya. Kalau kamu berpuasa minyakilah. Artinya apa? Penampilan bukan jadi harus seperti orang yang seperti di perjanjian lama lagi pakai abu biar orang lihat puasa, enggak lagi. Perjanjian baru kita tidak lagi pakai abu, bukan lagi pakai kain kabung. Justru kita harus tunjukkan bahwa kita tidak sedang puasa. Kalaupun saudara sambil kerja, pastikan orang lain ya tidak tahu kamu puasa. Tapi kalaupun tahu, itu bukan karena kamu pamer, karena terpaksa harus kasih tahu. Nah, itu Bapak Ibu Saudara ya. Itu puasa Ester, 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum. Kalau mau fokus ya lebih baik ambil cuti. Masuk ke dalam gua doa, ada gua doa mungkin di daerah kita, kalau tidak ada ya di kamar pun gak apa-apa. Masuk puasa 3 hari 3 malam. Haleluya. Selanjutnya ada puasa Daniel ya, berpantang makanan yang enak. Jadi ya tadi sayur-sayuran tanpa bumbu. Jus tanpa gula. Kalau mau di jus tanpa ada gula, hanya begitu saja.
Itu pun saudaraku tidak sampai kekenyangan. Ya, karena kalau sudah sampai kenyang, pokoknya tidak sampai menikmati, hanya menahan diri supaya tidak jadi amblas dan lain sebagainya. Makanya jangan sampai setelah puasa Daniel kamu jadi tambah gemuk. Berarti kamu menikmati. Wih, sekarang aku menjadi apa? Vegetarian. Beda, saudaraku. Ya, tidak makan sesuatu yang enak. Intinya sesuatu yang enak jangan dimakan. Susu nggak bisa. Ya, dan lain sebagainya. Oke lah, lain kali kita bisa perpanjang ini. Karena waktu ini saya harus main cepat. Puasa 40 hari. Contohnya siapa? Tuhan Yesus. Contohnya siapa lagi? Musa. Contohnya siapa lagi? Elia. Tidak makan, tidak minum. Mencari wajah Tuhan. Hanya 2 aja kerjanya. Ingatlah, berpuasa bukan ritual agamawi atau uji ketahanan fisik atau uji ketahanan iman. Tapi berpuasa adalah merendahkan diri mencari kehendak Tuhan. Supaya mantap kita bukakan sebentar Yesaya pasal 58. Ya. Yesaya 58. Ya. Bentar, saudaraku. Ayat yang pertama mulai. Ya. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, Ya. dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Ya, terus. Memang setiap hari mereka mencari aku, Ya. dan suka jalanku. Ada orang yang suka mengenal jalan Tuhan. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, Ya. dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Ya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang Ya. benar. Mereka suka ibadah ini. Terus. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Mereka suka mendekat, suka nyanyi nih. Terus. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Ya. Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Ternyata Bapak Ibu Saudara, ada orang yang berpuasa sudah cari Tuhan, sudah cari kehendak Tuhan, suka memuji menyembah Tuhan, tetapi ternyata tidak ada hasil dari 2 puasanya. Tidak ada terobosan, tidak ada mujizat. Kenapa? Kok bisa begitu? Sudah puasa tapi kok nggak ada terobosan? Ini jawaban. Terus. Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Nah, pada waktu dia puasa, perubahan karakternya tidak ada. Masih sibuk dengan urusannya, masih hidup dengan caranya yang lama. Terus. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Nah, mereka puasa tapi berantem. Mereka puasa tapi saling pukul. Mereka puasa tapi apa? Memperbudak, merendahkan, menghina orang lain. Mereka puasa tapi apa? Memanfaatkan orang lain, menipu orang lain. Terus. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, Ya. suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Nah, kalau puasanya tanpa pertobatan, tidak akan didengarkan Tuhan doanya. Makanya tadi saya katakan yang pertama kamu harus lakukan dalam doa dan puasa, pertobatan. Haleluya. Amin. Terus. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki? Inikah yang puasa Tuhan yang kehendaki, yang penting tidak makan, tidak minum, pakai kain kabung. Dan mengadakan hari merendahkan diri? Dan kamu punya hari khusus untuk berdoa. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah Ya. dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Kamu pakai kain karung sebagai lapuk tidur, kamu ada di abu, apakah itu puasa yang Tuhan kehendaki? Terus. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa? Itukah yang kamu bilang puasa, yang penting tidak makan, tidak minum, sudah doa, itukah puasa yang Tuhan kehendaki? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Itu yang kamu sebutkan memberikan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Tidak, bukan itu yang Tuhan mau. Terus, Berpuasa yang kukehendaki inilah puasa yang Tuhan kehendaki Bapak Ibu. ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman Lepaskan belenggu kelaliman, tinggalkan dosa dan kejahatanmu. dan melepaskan tali-taliku, Jangan lagi hidup di dalam hidupmu yang lama, manusia yang lama kamu buang. Terus, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya iya kamu tolong orang yang lemah. dan mematahkan setiap kuk, Kamu, saudaraku, lepaskan segala kuk yang kamu buat kepada orang lain. supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar Ada berkatmu bagikan kepada orang lain. dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Ada orang miskin yang butuh pertolongan, kamu tolong, bila penting kamu bawa ke rumahmu.
Dan apabila engkau melihat orang telanjang, Ya, supaya engkau memberi dia pakaian, kasih orang yang tidak punya pakaian pakaian. Terus, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. dan kamu tidak punya alasan banyak berdalih ketika kamu bisa menolong orang lain, tapi kami bilang aku nggak bisa. Terus, Pada waktu itulah terangmu akan merekah kalau seperti kamu fajar. melakukan semua yang baik itu, maka kamu akan merekah seperti fajar terangmu. Terus, Dan lukamu akan pulih dengan segera. maka segala penyakit penderitaanmu akan segera dipulihkan. Kebenaran menjadi barisan depanmu. Kebenaran ada di depanmu. Dan kemuliaan Tuhan barisan Dan belakangmu. kemuliaan Tuhan ada di barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Iya, Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, iya. ini aku. Katakan amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita melakukan pertobatan, pada waktu kita masuk dalam doa penyembahan, pada waktu kita terus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, membantu memberkati orang lain di dalam puasamu, disitulah kedengaran doamu kepada Tuhan. Disitulah lukamu dipulihkan Tuhan. Amin. Masalah penderitaanmu akan segera pulih kalau kamu masuk dalam pertobatan. Sesi 2 puasa kita lanjutkan besok pagi. Ini masih panjang lebar. Kiranya mulai hari ini saudara sudah mengerti dan sudah mulai praktik. Puasa yang kita kumandangkan bersama dengan umat Tuhan adalah puasa harian selama 1 bulan ke depan. Tapi saya bilang siapa yang mau sampaikan sampai 40 hari. Bonus 10 hari lagi. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masuk 2 puasa ini untuk kita melakukan terobosan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.